Hajimemashite, senpai. Domo minasang, selamat datang di channel Saikyo Anime. Kali ini gue mau bahas lanjutan anime Black Clover berdasarkan manganya. Sebelum mulai, gue mau ingetin untuk dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini agar kedepannya channel ini jadi lebih baik. Oke, langsung saja kita mulai. Di chapter 275, Nahato mulai menjelaskan rencananya kepada para komandan sihir. Pertama, Nahato menjelaskan tentang lingkaran sihir besar dari ritual untuk membuka gerbang dunia bawah. Di sini ada 4 fungsi kekuatan. Pertama, yang di bagian tengah adalah tempat munculnya klipot atau pohon dari dunia bawah. Di sana ada Yami dan Vengeance yang akan dijadikan tumbal untuk ritual. Dan 3 sisanya ditempati oleh Dark Triad yang akan mengaktifkan ritual tersebut. Dari penjelasan Nahato, mereka harus mengalahkan Dark Triad dan harus bisa. Dengan begitu, ritual tidak akan berjalan. Dengan demikian, mereka bisa menghentikan kemunculan klipot dan menghentikan gerbang dunia bawah terbuka. Tapi di sini Nahato juga menekankan bahwa itu tidak menjamin rencananya bekerja. Mereka pun tetap harus menggunakan pedang anti sihir untuk menghancurkan klipot tersebut. Kalau mereka memaksa menghancurkan klipot dengan brutal, ada kemungkinan Yami dan Vengeance akan ikut mati. Dark Triad berada di lingkaran sihir yang berbeda. Jadi Nahato akan membagi para komandan menjadi 3 grup dan menghancurkan mereka semua. Meskipun nanti ada penjaga di luar kastel, mereka harus melakukan serangan kepada penjaga itu dan menjadi umpan agar sebanyak mungkin ada orang yang bisa menyerang Dark Triad. Pertempuran dalam kastel pun telah dimulai. Kemudian scene berpindah di luar istana. Di istana terlihat pertarungan demon raksasa melawan Mereoleona. Pukulan yang diberikan Mereoleona sama sekali tidak mempan terhadap demon tersebut. Orang-orang yang melihat pun terkejut. Serangan yang begitu kuat tidak mempan sama sekali terhadap demon tersebut. Mereoleona pun teringat saat pertempuran di Istana Bayangan. Saat menyerang sihir dari Iblis Segre, serangan dari Mereoleona benar-benar tidak bekerja. Saat itu dia sadar bahwa ada kekuatan lain yang tidak mempan oleh sihirnya. Setelah pertempuran usai, dia pun terus melanjutkan latihan di Gunung Merapi Yultim supaya bisa melampaui batasan dirinya. Nahato pun sempat mengunjungi Mereoleona di Gunung Yultim. Karena saat itu Mereoleona lagi berendam, jadi tanpa malu dia langsung berdiri dan bertanya mau apa Nahato datang ke tempatnya. Ya, kalian tahu sendiri kalau Mereoleona ini agak vulgar, tapi dia adalah ksatria yang benar-benar kuat ya. Nahato pun menyuruh dia memakai bajunya terlebih dahulu, kemudian menceritakan penculikan dari Yami dan Vengeance serta tentang Dark Triad. Sebenarnya Mereoleona nggak begitu peduli tentang keadaan Yami dan Vengeance ya, tapi dia tuh lebih tertarik sama orang yang mengalahkan mereka berdua. Nahato pun berkata akan mencarikan musuh yang ideal untuk menunjukkan hasil latihan dari Mereoleona. Kembali ke pertempuran, Mereoleona merasa kalau Nahato sudah mencarikan musuh yang tepat. Dia merasa kalau dia tuh masih bisa jadi semakin kuat. Mereoleona pun jadi tambah moriagaru atau bersemangat. Dia ingin membakar segalanya dan akan mengalahkan legenda. Dia memakai sihir api Hellfire Incarnate dan membuat seluruh tubuhnya pun menjadi api. Orang-orang yang melihat hal tersebut berkata bahwa itu adalah sihir yang fenomenal, yang membuat tubuhnya sendiri menjadi mana. Dari segi kecepatan kekuatan udah nggak diragukan lagi, udah benar-benar luar biasa lah Mereoleona nih. Mereoleona terus menyerang demon tersebut hingga satu pukulan telak mengenai wajah dari demon itu. Saat demon itu hampir terjatuh, demon tersebut berusaha menimpa Mereoleona dengan tangannya.
tetapi berhasil ditahan, bukan dengan tangan ya, tapi melainkan dengan mana dari Mereoleona. Dia pun memakai mana zone full release, kemudian memukul dengan sihir Kalidos Brachium Purgatory Abyss. Seluruh badan demon itu terbakar dan jatuh ke tanah. Karena serangan super dahsyat tersebut, demon tersebut jatuh dan menggetarkan kerajaan Spain. Di sini gue mau jelasin sedikit kenapa sihir Mereoleona bisa sampai ke tingkat fenomenal ya. Di animenya udah dijelasin sedikit kalau meningkatkan kekuatan sihir tuh ada 3. Dari bakat alami, kayak keluarga kerajaan dan bangsawan yang punya sihir besar dan cepat menguasai sihir. 2. Latihan keras juga bisa membuat sihir meningkat. 3. Keinginan atau niatan saat seseorang terdesak bisa memunculkan kekuatan sihir baru ya. Jadi orang kayak Mereoleona Noel yang sering berlatih keras, sering menghadapi pertempuran berbahaya dan juga mempunyai bakat alami yang luar biasa ya. Jadi buat 2 orang ini levelnya tuh naik ke tingkat yang luar biasa ya. Bahkan Noel tuh udah jauh di atas Leo menurut gue. Leo tuh cuma kalah dari pengalaman bertarung ya, karena dia jarang dapat misi berbahaya. Kalau saudara Noel mah nggak usah diceritain ya. Saudara Noel itu cuma mengandalkan bakat mereka aja dan minim latihan ya. Jadi pengalaman bertarungnya ya segitu-segitu aja. Sihirnya tuh mandek di sana jadinya. Bahkan kalau kita lihat rakyat jelata yang ada di Banteng Hitam udah level up sekarang karena latihan mati-matian. Oke, lanjut ke cerita. Scene berpindah ke dalam istana. Para komandan pun sudah sampai di tempat Dark Riot. Charlotte Rill berhadapan dengan Vanica, Yuno Langris berhadapan dengan Zenon, dan Jack Nahato berhadapan dengan Dante. Pertarungan pun segera dimulai. Oke, sampai di sini pembahasan gue. Kalau ada salah penyampaian mohon maaf. Tunggu video gue selanjutnya ya. Terima kasih. まさかそっちの方から出してくれるとはな。